Nah, sobat semua, kali ini kita akan membahas dua macam fungsi if, yaitu if tunggal dan if ganda. Langsung saja kita masuki if yang pertama, yaitu if tunggal. Disebut if tunggal karena syarat yang harus kita penuhi bersifat tunggal. Artinya hanya ada satu syarat yang harus kita penuhi. Kita misalkan dalam kasus ini, kita diminta untuk mengisi kolom keterangan dengan keterangan tuntas atau tidak tuntas. Apakah nilai bahasa Inggris kelas 10 MIPA 2 tuntas atau tidak tuntas dengan satu syarat. Oke, yang menjadi syarat di sini adalah jika nilai siswa mencapai nilai KKM atau nilai kriteria ketuntasan minimum, dalam hal ini 75, maka dinyatakan tuntas. Dan sebaliknya, jika nilai siswa berada di bawah KKM, maka dinyatakan tidak tuntas. Karena hanya ada satu syarat yang diajukan, maka kita menggunakan if tunggal. Dengan rumus sama dengan if buka kurung. Selalu seperti ini ya, diawali dengan sama dengan, masukkan rumusnya. Rumusnya adalah if buka kurung. Nah, sobat semua, sebenarnya pihak Excel sudah mempermudah kita. Sebenarnya di sini sudah jelas keterangannya. Ada beberapa parameter yang harus kita isi. Parameter pertama, logical test, atau yang menjadi syaratnya. Apa yang menjadi syaratnya? Logical test. Tes logisnya apa? Tes logisnya apa? Apa syaratnya? Kemudian diikuti dengan value if true. Sekiranya syaratnya terpenuhi, keterangannya apa? Atau value-nya itu benar, true. Kemudian value if false, dan sebaliknya, jika syaratnya tidak terpenuhi, maka keterangannya apa? Nah, seperti itu. Kita langsung saja. Logical test yang menjadi syarat di sini adalah jika nilai siswa lebih besar sama dengan 75, oke. Ini kita sebut dengan logical test karena ini yang menjadi syaratnya. Jika nilai siswa lebih besar sama dengan 75, artinya jika nilai siswa mencapai KKM yaitu 75, titik koma, maka dinyatakan tuntas sekiranya syaratnya terpenuhi. Dan sebaliknya, jika syaratnya tidak terpenuhi, dinyatakan tidak tuntas. Seperti itu. Dinyatakan tidak tuntas. Buka tutup kurung, enter, selesai. Dan langkah berikutnya, ketika kita menjumpai simbol plus seperti ini, klik 2 kali. 1, 2, 3. Nah, di sini sudah keluar semua keterangannya. Kita perhatikan, kita cek apakah rumusnya sudah benar. Ya, dinyatakan tidak tuntas karena nilai siswa 72 berada di bawah KKM 75. Dan dinyatakan tidak tuntas karena nilai siswa sebesar 70 juga berada di bawah KKM 75. Oke, ini sederhananya fungsi if tunggal. Nah, sobat semua, bagaimana? Gampang bukan? Ya, sekarang kita masuki fungsi if yang kedua, yaitu sebenarnya sama saja. Kenapa disebut if ganda? Karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ada beberapa syarat yang akan diajukan. Lebih dari satu syarat yang akan diajukan. Syarat 1, syarat 2, syarat 3, dan syarat 4. Sehingga kita menggunakan if ganda dalam hal ini. Sekiranya nilai siswa berada dalam rentang ini, maka siswa akan memperoleh predikat ini. Seperti itu. Langsung saja kita masuki rumusnya. Sama dengan if. Kita masukkan syarat yang pertama, oke? Di sini juga diberitahu parameter apa yang harus kita isi. Jika nilai siswa lebih besar sama dengan 90, ini syarat yang pertama, parameter pertama, syarat yang pertama. Jika nilai siswa lebih besar sama dengan 90, maka dinyatakan sangat bagus. Syarat pertama. Syarat kedua dibatasi dengan titik koma. Jangan lupa setiap syarat dibatasi dengan titik koma. Syarat kedua, jika buka kurung lagi nilai siswa lebih besar sama dengan 80 titik koma, maka predikatnya adalah bagus.
Syarat kedua. Syarat ketiga, jika buka kurung nilai siswa lebih besar sama dengan 75, maka dinyatakan cukup. Dan terakhir kita tutup dengan tidak perlu if lagi. Untuk penutup tidak perlu if lagi. Jika selain daripada ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya, maka dinyatakan kurang. Tutup kurung sebanyak 3 kali karena ada 3 rumus if di sini. If pertama, kurung pertama. If kedua, kurung yang kedua. If ketiga, kurung yang ketiga. Kemudian kita tekan enter. 1, 2, 3. Kemudian kita klik 2 kali pada bagian bawah di sini. 1, 2, 3. Mari kita buktikan sobat semua. 72 ya kategorinya adalah kurang karena nilainya berada di bawah 70. Baik, terima kasih sobat semua sudah menonton video kita ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan selalu membahas materi-materi terkait Microsoft Excel. Sekiranya sobat merasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.